Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 190569201043, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dalam video ini, untuk pemenuhan tugas mata kuliah Masyarakat dan Pembangunan Asia Tenggara dengan tema menganalisis perkembangan sejarah Malaysia dan Singapura. Yang pertama, Malaysia dari zaman kemerdekaan hingga dewasa ini. Yang kedua, perkembangan Singapura. Hubungan Malaysia dan Singapura merupakan suatu hubungan yang mempunyai sejarahnya yang paling panjang dan unik. Hubungan antara negara tetangga terdekat yang hanya dipisahkan oleh selat Terberau ini banyak dipengaruhi oleh ikatan dan persamaan etnik, sejarah, geografi, ideologi, dan budaya. Dari segi sejarahnya, Singapura pernah berada di bawah kawasan Kesultanan Melayu Melaka dan Johor Riau Lingga sejak abad ke-15. Kedatangan imperialis barat ke rantau ini bukan saja mengubah masalah sosial, ekonomi, dan politik, bahkan memisahkan Singapura dari tempatnya yang berasingan dari tanah Melayu. Mereka hidup bersama tetapi mempunyai aspirasi dan impian yang berbeda, yang akhirnya menyeret kedua pihak dalam konflik yang berpanjangan. Dalam tulisan Albert Lau, beliau mengatakan bahwa Singapura sebagai sebuah negara terbilang kaum yang dapat berlaku adil terhadap semua rakyatnya, tanpa ada pihak yang merasa dipinggirkan. Kejayaan yang dicapai oleh Singapura dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial lebih tertera setelah ia melepaskan diri dari cengkaman Malaysia. Bangsa-bangsa di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani perkembangan yang cepat di penghujung abad ke-20. Pertumbuhan yang cepat telah mengubah Malaysia menjadi negara industri baru. Perdagangan internasional berperan penting di dalam ekonominya, karena Malaysia adalah salah satu dari 3 negara yang menguasai Selat Malaka. Pada suatu ketika, Malaysia pernah menjadi penghasil timah, karet, dan minyak kelapa sawit di dunia. Industri manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini. Malaysia juga dipandang sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia. Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota negara persemakmuran. Semenanjung Malaya berkembang sebagai perdagangan utama di Asia Tenggara karena pertumbuhan perdagangannya antara Tiongkok dan India dan negara lainnya melalui Selat Malaka yang ramai. Singapura mengumumkan kemerdekaannya dari Britania secara unilateral pada Agustus 1963 sebelum bergabung dengan Federasi Malaysia pada September bersama dengan Malaya, Sabah dan Sarawak sebagai hasil dari referendum pengabudan Singapura 1962. Singapura secara resmi memperoleh kedaulatan pada 9 Agustus 1965. Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju, yang secara historis berputar di sekitar perdagangan entrepot. Ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor, khususnya di bidang manufaktur, dan meliputi sektor elektronik, pengolahan minyak bumi, bahan kimia, dan lain-lainnya. Singapura memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan merupakan pusat pertukaran mata uang asing terbesar keempat di dunia setelah London, New York, dan Tokyo. Bank Dunia menempatkan Singapura pada peringkat hubungan logistik teratas dunia. Selepas keluarnya dari Malaysia, Singapura mulai muncul sebagai kuasa perdagangan dunia. Banyak fasilitas dan kemajuan dicapai semasa pemerintahan Lee Kuan Yew. Itu saja materi mengenai menganalisis perkembangan sejarah Malaysia dan Singapura. Mengenai perkembangan Malaysia dan Singapura, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.